Oh iya, jangan lupa kalian menambah koleksi bacaan kalian dengan novel karyaku Merpati yang Mencintai Langit di Gramedia Digital. Kalian bisa langsung dapatkan novelnya di Gramedia Digital. Aku bakal berterima kasih banget kalau kalian membaca karyaku. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Ami Teresia dalam channel Cokosiba Books. Kali ini aku bakal nge-review buku novel investigasi yang berjudul Efek Jerah dari Sugaeda. Sebelumnya, aku berterima kasih banget kepada Sugaeda yang sudah repot-repot memberikan buku ini padaku dan sudah memilih aku dalam karyanya. Aku senang banget, makanya aku excited untuk ngebaca buku ini dan Efek Jerah ini ditulis oleh penulis Indonesia yang bernama Sugaeda dan diterbitkan oleh penerbit One Piece Media. Kalau kalian berminat untuk memiliki buku ini, aku bakal naruh link Instagram beliau di deskripsi atau di sini nih. Langsung aja kontak penulisnya kalau kalian pengen mendapatkan buku ini. Buku ini menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Dio Prasetyo. Dia adalah seorang anak jalanan yang kesehariannya itu menjual DVD bajakan. Dio ini merasa bahwa dirinya itu tidak punya masa depan sehingga dia itu menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya di jalanan bersama anak-anak terlantar lainnya sehingga dia pun menyambi hidupnya dengan tinggal di tempat yang kumuh dan menjual DVD-DVD bajakan. Suatu hari, si Dio bertemu dengan Om John. Om John ini adalah orang yang cukup akrab dengan Dio sewaktu dia masih kecil dan Om John ini adalah seorang pensiunan intelijen angkatan darat. Om John ini pun menawari Dio pekerjaan yang menurut Dio itu aneh. Awalnya Dio ragu-ragu untuk menerima pekerjaan ini. Namun karena dia merasa sudah kenal sangat baik dengan Om John, dia pun menerima pekerjaan ini. Ternyata pekerjaan yang ditawari Om John ini harus melalui banyak sekali pelatihan-pelatihan berat yang bahkan Dio nggak bisa bayangkan. Misi pertama Dio membawa dia ke dalam konspirasi tingkat tinggi di maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Konspirasi macam apa itu? Kalian bisa temukan semua jawabannya di dalam buku ini. Sekarang kita masuk ke reviewnya. Pertama-tama, narasi yang digunakan dalam cerita ini adalah narasi sudut pandang orang pertama, yaitu dari sudut pandangnya si Dio sendiri. Tapi, narasi yang digunakan ini agak sedikit unik menurutku karena narasinya ini seolah-olah Dio ini bercerita tentang kejadian masa lalu. Seakan-akan Dio itu sedang bercerita sama kita, seakan-akan kita itu ada koneksi, ada ikatan antara Dio dengan pembaca yang menurut aku itu keren banget. Itu yang membuat aku jadi nggak bisa berhenti baca buku ini karena serasa kita itu punya ikatan sama karakternya gitu. Jadi ngebuat aku betah banget waktu ngebaca buku ini. Lalu di awal cerita, kalian akan disajikan dengan prolog yang menurutku sudah pretty much mengcover semua inti yang ada di dalam buku ini, yang sudah mengcover apa tujuan dari dalam buku ini. Lalu di bab selanjutnya, kalian akan disuguhkan dengan cerita masa lalu Dio, kenapa dia bisa sampai menjadi anak jalanan. Aku suka bagaimana cara Sugaeda menuliskan cerita sebuah realita kehidupan di dalam buku ini yang diaduk semuanya dan dicampur, dijadikan kata-kata yang bagus banget, cerita yang menarik banget, yaitu langsung dari cerita masa lalunya si Dio. Jadi aku suka dengan goresan yang dibuat Sugaeda dalam buku ini. Sebenarnya ini adalah buku pertamaku dari karangan Sugaeda dan aku mencari tahu sedikit tentang beliau dan ternyata beliau ini suka menuliskan cerita-cerita novel-novel yang berhubungan dengan isu-isu yang berada di Indonesia. Seperti isu di dalam buku ini adalah isu mengenai tentang maskapai di Indonesia yang memiliki rating terburuk, di mana maskapai ini pelayanannya jelek, terus banyak delay-nya, terus kepada pelanggan juga kurang mengenakan. It seems familiar. Ya pasti bagi kalian itu sedikit familiar lah ya. Dan itulah yang membuat aku amazed dengan Sugaeda. Beliau pasti memerlukan banyak sekali riset dalam membuat sebuah novel isu-isu atau konspirasi-konspirasi yang ada di Indonesia. Contohnya di dalam buku ini ada sebuah adegan di mana para mantan-mantan pegawai yang ada di maskapai sedang mengadakan rapat dengan para pengacara-pengacara. Yang menurutku itu
keren banget yang pasti memerlukan banyak sekali riset, di mana di rapat itu diceritakan banget tentang kehidupan buruk, kehidupan negatif yang ada di dalam maskapai. Aku suka banget membaca novel-novel di mana di ceritanya itu aku bisa menemukan hal-hal baru di dalam dunia realita. Jadi makanya aku suka banget dalam membaca buku ini. Aku tertarik banget untuk cepat-cepat menyelesaikan buku ini karena ya banyak hal-hal menarik yang bisa kamu dapatkan di dalam buku ini, banyak hal-hal baru yang bisa kalian dapatkan di dalam buku ini. Lalu aku juga suka konflik puncak di dalam buku ini, di mana konflik puncaknya adalah ditemukannya seorang mayat mantan pegawai maskapai yang diduga gantung diri di kamar kosnya. Yang menurutku itu menegangkan banget. Dan juga cerita ini disuguhkan dengan aksi-aksi yang lain, action-action yang lain, di mana di buku ini juga menyajikan adegan-adegan berantem antara Dio dengan musuh-musuhnya yang kalau kalian ngebaca, kalian bakal ngerasa tegang, bahkan mungkin kalian bakal ngerasa kesel banget dengan para antagonisnya karena membaca buku ini. Dan sekali lagi, Sugaeda sukses membuat aku tegang dalam membaca buku ini. Sugaeda itu sukses dalam membuat aku kesal dengan membenci peran antagonisnya. Tapi buku ini lebih menitik beratkan kepada adegan investigasinya ketimbang adegan-adegan yang mungkin plot twist atau sebagainya, di mana kalian bisa lebih menikmati cerita-cerita bagaimana cara Dio memecahkan kasus konspirasi maskapai penerbangan Indonesia ini. Kekurangan dari novel ini menurutku adalah lacking of the plot twist, I guess. Jadi kayak buku ini tuh kurang plot twistnya, tapi menurutku kayak semacam buku ini mencoba untuk membuat sebuah plot twist, tapi kayak semacam gampang ketebak plot twistnya. So ya, mungkin itu. Tapi kemungkinan buku ini itu nggak terlalu menitik beratkan kepada plot twistnya. Mungkin buku ini lebih menitik beratkan kepada investigasinya. Tapi karena aku adalah orang penyuka plot twist, so yeah, it's kinda a bit disappointing for me, but still this book is amazingly done. Aku suka banget sama buku ini dan ceritanya itu nggak ngebuat aku bosan. Walaupun terdengar berat, tapi Sugaeda ini merangkai kata-kata di dalam buku ini sesimpel mungkin sehingga kita bakal lebih mengerti apa yang ada di dalam cerita ini. Jadi kayak semacam penjelasan-penjelasan berat yang mengenai konspirasi-konspirasi itu disaring sebisa mungkin, sesimpel mungkin sehingga cocok untuk dibaca orang awam. Sekali lagi Sugaeda, you are really amazing. You done this book really good. So yeah. Oke, untuk rating aku bakal ngasih buku ini rating 4 dari 5 karena buku ini amazingly done banget dan aku betah banget dalam ngebaca buku ini. Dan aku juga suka dengan karakternya Dio, aku juga suka dengan karakternya Om John, bahkan aku suka juga dengan karakternya Pak Makarim yang menurutku itu misterius tapi membuat aku itu penasaran dengan siapa si Makarim ini dan siapa si Om John ini. Jadi aku agak sedikit berharap buku ini bakal menjadi buku berseries yang mungkin ceritanya beda tapi kayak semacam masih memiliki benang merah atau masih memiliki garis yang sama tentang Dio Prasetyo. So yeah, terima kasih banyak kepada Sugaeda yang sudah membuat karya luar biasa ini dan terima kasih banyak sudah memberikan aku karya ini. Aku senang banget dan aku suka banget dengan ceritanya. Semoga abang sukses dalam cerita-cerita abang yang lainnya. So yeah, I really love this book. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton. Kalau kalian berminat dan kalian suka sama cerita-cerita yang berinvestigasi atau cerita-cerita misteri seperti itu, kalian harus banget punya buku ini. Kalau kalian pengen punya buku ini, aku sudah naruh link Instagramnya di sini atau di deskripsi. Kalian langsung chat atau DM aja penulisnya langsung and get yours this amazing book. Oke, terima kasih udah menonton dan jangan lupa juga kalian like, comment, dan subscribe channel dan video ini dan jangan lupa dukung aku di Traktir. Oke, thank you for watching. Bye. Bye.